Semangat pagi! Perkenalkan, saya Sri Hendrawati, Kepala SDN 037 Sabang, Kota Bandung. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ambu oleh warga sekolah. Kini, saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Memanen Prestasi Melalui Asset-Based Leadership dan Grow Mindset Berlandaskan Kearifan Lokal, Pikukuh Opat. SDN 037 Sabang terletak di pusat kuliner Kota Bandung yang sering dikunjungi para wisatawan. Sekolah ini memiliki visi agar peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia yang berkarakter pikukuh opat, unggul, dan cakap iptek. Sekolah ini berdiri kokoh di atas lahan 4.300 meter persegi dan terdapat sejumlah 54 tenaga guru dan tenaga kependidikan, 32 rombel belajar, dan 958 siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Menjadi sekolah sehat berkarakter pikukuh opat yang inklusif, aman, nyaman, ramah adalah impian dan cita-cita yang ingin kami wujudkan. Mari kita tengok perjalanan awal ketika saya pertama kali bertugas di SDN 037 Sabang pada tahun 2022. Saat itu saya dihadapkan pada kondisi yang baru saja lepas dari masa COVID dan capaian rapor pendidikan yang sangat perlu ditingkatkan, yaitu pada aspek iklim keamanan sekolah, karakter, dan capaian literasi dan numerasi peserta didik. Sebagai kepala sekolah yang baru ditugaskan, saya fokus pada upaya penyelesaian masalah di sekolah. Sehingga hal ini terasa sangat melelahkan dan hasilnya kurang efektif. Sehingga saya mulai beralih cara pandang dan gaya kepemimpinan dengan pendekatan Asset-Based Community Development. Tentu saja, untuk mewujudkan cita-cita, saya harus berani menghadapi tantangan yang ada untuk membangun rasa aman, nyaman, dan ramah tanpa bullying, menumbuhkan pola pikir atau mindset warga sekolah agar siap menghadapi perubahan dan menaklukkan tantangan bersama. Saya menggelorakan moto, Sabang Mangprang, urang mah beda euy, sebagai motivasi bagi semua. Mangprang berarti semangat, keberanian untuk senantiasa terdepan menghadapi tantangan yang ada. Saya juga menciptakan maskot Maung Sabang sebagai visualisasi dari gelora semangat dan keberanian warga Sabang yang sangat luar biasa. Sabang memang mangprang, tapi bukan sembarang mangprang. Saya melakukan aksi kepemimpinan dengan pendekatan PKBA melalui 4 langkah utama, yaitu analisis pemetaan aset, kemudian mendesain konsep dan landasan filosofis yang merupakan terjemahan kebijakan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke Kota Bandung yang akan menjadi ciri khas SDN 037 Sabang. Selanjutnya, saya melakukan kolaborasi dan pelembagaan agar setiap kegiatan berorientasi pada mutu. Dan yang terakhir, mengimplementasikannya dengan langkah POAK, menyerupai siklus yang berkesinambungan dan konsisten untuk perbaikan dan penyempurnaan. Saya menyusun langkah strategis dan fokus pada capaian yang ingin diraih dengan mengoptimalkan berbagai potensi aset yang ada, mulai dari aset manusia, lingkungan, sosial budaya, anggaran, sarana prasarana, dan aset lainnya. Saya melibatkan seluruh warga sekolah untuk aktif berpartisipasi sesuai dengan peran fungsinya secara optimal, sehingga sekolah semakin berdaya, kuat, dan mampu melahirkan ide kreatif dan menghasilkan program-program inovasi dan unggulan berlandaskan pikukuh opat. Saya menyusun panduan manajemen berbasis sekolah berlandaskan pikukuh opat dengan terlebih dahulu menguatkan dan mengoptimalkan implementasi kurikulum pikukuh opat sebagai landasan berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya memimpin implementasi kurikulum, mulai dari IKM berubah, IKM berbagi, hingga kini menjadi sasaran pelaksana implementasi deep learning dan KKA. Pada masa inilah, di tahun 2025, kami sepakat untuk menaikkan level pikukuh opat ke dalam visi misi yang lebih kuat dan bermakna untuk kami wujudkan bersama. Kemudian, saya menciptakan lagu pikukuh opat sebagai penanda bahwa SDN 037 Sabang berhasil mangprang dengan pikukuh opatnya.
Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus memastikan nilai-nilai karakter Pikuk Opat yang terdiri dari 4 aspek, yaitu nya'ah ka Allah, kasasama, ka alam, dan kakaruhun, dapat diimplementasikan dalam berbagai pembelajaran, mulai dari pembelajaran intra, ekstra, dan kokurikuler bagi seluruh peserta didik. Pikuk Opat bukan sekedar slogan, tapi merupakan implementasi dari upaya sekolah dalam mencapai dimensi profil lulusan dan 7 karakter anak Indonesia hebat di lingkungan sekolah. Kepala sekolah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah, serta menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, saya melakukan penguatan dan memberdayakan tim TPPK sehingga mencapai prestasi zero bullying pada tahun 2025. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kebencanaan kepada warga sekolah untuk memberikan pemahaman bahwa mengamankan dirinya saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya gempa bumi. Berbagai program UKS dilaksanakan untuk mendorong terciptanya sekolah sehat berkarakter Pikukuh Opat. Program bias, penjaringan, pelatihan guru dan dokcil adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah. Kini, upaya membangun budaya sekolah hidup sehat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pembelajaran. Seluruh guru kelas, guru mata pelajaran PAI dan PJOK secara terintegrasi berkolaborasi menghidupkan program Sabang Jagoan yang digagas oleh kepala sekolah bersama tim UKS. Kegiatan proyek ini mengajarkan nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam kehidupan keseharian. Sebagus apapun program, tidak dapat dilakukan jika hanya dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, saya melakukan optimalisasi supervisi akademik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca supervisi untuk menjamin mutu proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan guru-guru di dalam kelas. Saya yakin guru yang hebat adalah guru yang senantiasa haus akan ilmu dan menerima perubahan sebagai sebuah keniscayaan. Sehingga spirit untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat melekat pada dirinya sebagai guru. Berbagai aktivitas pengembangan kompetensi guru dilakukan. Guru semakin berdaya, ekosistem kerja pun dibangun dengan landasan filosofi Pikukuh Opat. Penguatan optimalisasi program PKB guru membuat guru semakin berdaya dan mampu memberdayakan siswa di lingkungan sekolah. Kemitraan dan dimensi kewirausahaan kepala sekolah bagaikan dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Saya dengan penuh kesungguhan melakukan kemitraan bersama orang tua, komite sekolah, dan warga sekolah, serta stakeholder lainnya. Kegiatan rapat rutin informasi program sekolah dilakukan, catering yang menyenangkan, amal bersama selalu dikuatkan, sehingga kami berhasil membangun Masjid Ar-Rahman kebanggaan kami di SDN 037 Sabang. Selain daripada itu, optimalisasi program UKS dan kantin dalam kampanye pola hidup sehat terus dilakukan agar sekolah bisa mencetak generasi Pancawaluya, yaitu generasi yang masagi, generasi yang cager, bager, bener, singer, dan paringel. Hasil yang kami peroleh setelah 4 tahun berikhtiar bersama, upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan penuh kesungguhan dan pantang menyerah menunjukkan bahwa Sabang Mangprang telah efektif menunjukkan hasil yang menggembirakan. Data capaian rapot pendidikan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini melahirkan apresiasi bagi sekolah dengan diraihnya BOS kinerja selama 2 tahun berturut-turut dengan kategori sekolah kemajuan terbaik. Hal lain yang sangat bermakna adalah implementasi Pikukuh Opat yang konsisten menghasilkan pola dan SOP yang dapat dipedomani oleh warga sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan pembiasaan dan penguatan budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, serta bagaimana mengukur tingkat keberhasilannya. Hal ini membuktikan bahwa warga sekolah telah semakin berdaya dalam mendorong berbagai kemajuan berbasis mutu di SDN 037 Sabang, Kota Bandung. Siswa berprestasi adalah wujud dari capaian visi unggul bagi sekolah kami.
Alhamdulillah, sejak tahun 2022 hingga tahun 2026, prestasi lomba kesiswaan berjenjang berupa O2SN, FTBI, FL2N, FLS2N yang kini menjadi FLS3N, serta pentas PAI berhasil diraih oleh siswa Sabang sebagai juara umum. Demikian pula prestasi lainnya di bidang akademik dan non-akademik yang grafik capaiannya senantiasa naik dari tahun ke tahun untuk setiap cabang ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah kami. Sehingga wajar ketika kami membranding sekolah kami, SDN 037 Sabang mengakar pada budaya dan kearifan lokal Sunda, menjulang dalam prestasi dan karya nyata. Prestasi membanggakan lainnya diraih pula oleh guru dan kepala sekolah. Hal ini semakin memberikan keyakinan bagi warga sekolah bahwa senantiasa kami bersama-sama mangprang demi kemajuan pendidikan. Pada tahun 2025, SDN 037 Sabang mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung karena mampu meraih capaian peningkatan nilai tertinggi sekota Bandung tahun 2025 pada kategori proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Hal ini benar-benar memberikan semangat dan keyakinan pada saya bahwa bertransformasi melakukan kepemimpinan berbasis aset dengan pendekatan PKBA adalah sebuah upaya yang efektif, mampu mendongkrak berbagai kemajuan di sekolah kami. Puncak prestasi diraih oleh SDN 037 Sabang pada akhir tahun 2025, yaitu apresiasi anugerah Gapura Pancawaluya. Kami memperoleh penghargaan tertinggi untuk sekolah dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan berhak mendapatkan hadiah bantuan keuangan sebesar 250 juta rupiah yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pengembangan pendidikan di sekolah. Berbagai prestasi dan kemajuan yang diraih oleh SDN 037 Sabang tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak juga berasal dari proses yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Ada ikhtiar penuh kesungguhan yang dilakukan oleh pemimpin sekolah. Ada doa yang dilangitkan, ada komitmen yang dibangun, ada integritas yang dijaga, dan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menaungi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi dan bermakna bagi semuanya. Terima kasih, saya Ambu Cantik undur diri. Sabang, mangprang, urang mah beda euy.